Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Wahyudi. Kita sekarang sedang berpaling dengan owner Jakarta Bike. Perkenalan dulu dong, namanya siapa? Dulu awal membuat bisnis sepeda itu dari mana imajinasinya? Oh iya, sebenarnya dari keluarga sih, keluarga jualan sepeda ya. Tapi belajarnya ya memang dari nol. Dari nol, istilahnya nek bahasa saya itu mbabu sih. Mbabu itu dalam arti ikut orang. Ikut orang selama 4 tahun itu nggak bayaran, kita cari ilmunya. Ya selama 4 tahun itu istilahnya babu menurut saya. Mending daripada belajar, kita bahasa saya tak kasarin sekalian, babu itu totalitas. Kalau belajar kan kadang-kadang anak sekarang itu cuma setengah-setengah belajar, nggak mau totalitas. Kalau jadi babu totalitas kayak budak itu, bangun subuh sampai jam 9 malam, terus istirahatnya cuma siang setengah jam, terus itu aktivitas seperti itu dari subuh sampai totalitas babu gitu. Istilahnya totalitas dalam hal belajar ya, itu yang penting ikhlas. Jangan apa istilah kita berdasarkan dengan apa ya, senang kita harus senang, walaupun awalnya saya nggak senang sepeda, nggak senang dulu saya ya, karena belajar itu sama keluarga disuruh belajar tentang sepeda ya, akhirnya ya tahu intinya, yaitu intinya kan manusia itu kan bekerja kan. Hidup itu untuk apa manusia? Bekerja. Kalau dalam agama Islam ya ibadah itu kan yang namanya jihad di dalam keluarga itu kan mencari nafkah, itu jihad yang paling ampuh mah itu kita bisa menafkahi istri, anak, dan lain-lain. Selama Om merintis bisnis Jakarta Bike ini kan dari nol kan? Iya. Pasti di situ tuh terjadi banyak konflik. Nah, untuk pembelajaran untuk anak-anak dan teman-teman ini tuh, ketika kita menjalani bisnis tuh pasti kita ada konflik dan kita harus menjawabnya Ya, dengan ada problem. Hitungannya kayak etisnya tuh kita untuk mempermasalahkan secara teknis tuh gimana untuk menanggulangi masalah problem di bisnis selama ya, menjalani. Pasti kan kita harus menjalankan ada etika bisnisnya. Itu ya. Kalau kita kan orang lama kan bisanya offline tuh ya kayak gini, ngedep dagangan tidak di online kan, offline ya seperti ini. Memang harus intinya satu, konsisten lah, dalam arti istiqomah, dalam istilahnya ya buka jam 8 tutup maghrib, itu harus stabil. Sebulan libur sekali apa enggak libur. Kalau di sini kan nggak ada liburnya selama 1 bulan. Liburnya kalau Idul Fitri aja. Istilahnya konsisten. Kalau ada permasalahan dalam hal penjualan apa itu, kalau zaman dulu masih bisa dibaca siklus selama 1 tahun. Kalau sekarang ekonomi sekarang nggak bisa dibaca. Sekarang besok rame, mah sepi, besok bulan ini sepi, mah rame. Jadi yang sekarang tuh juga nggak bisa dipetakan, istilahnya nggak bisa dibaca lah. Dalam ekonomi sekarang kan memang seperti ini ya, nggak kayak dulu. Malah enak itu malah sebelum COVID itu selama siklus selama setahun bisa dibaca. Itu udah berpuluh-puluh tahun ya. Setelah COVID itu sampai sekarang memang udah trennya dalam siklus grafiknya itu udah beda. Yang dulu bisa dibaca, sekarang udah nggak bisa dibaca. Ya sekarang memang dalam usaha apapun, dalam
offline usaha apapun tuh memang baru berjuang lagi istilahnya. Tapi ya kita sebagai apa ya udah di istilahnya kayak saya ya biar pengusaha, jadi pengusaha udah lama ya kan, jadinya mental itu harus bisa harus kuat lah istilahnya dalam hal menghadapi sesuatu yang rame, menghadapi pas rame semua orang bisa, tapi pas sepi gimana harus punya cara solusinya ya, banyak solusinya. Pas rame kita nabung, kalau nabung kurang ya kalau pengusaha ya memang sekarang difasilitasi sama pemerintah KUR itu ya, kalau KUR itu termasuk murah istilahnya, bisa untuk usaha itu banyak untungnya sama ruginya. Nah itu kena kendala-kendala dalam usaha itu satu ya, itu istilahnya saat ini siklusnya nggak tentu ya, istilahnya peta grafiknya selama 1 tahun itu nggak bisa dibaca. Jadi ya saya pakai filsafat Jawa sih intinya, filsafat Jawa terima ing pantun kalau sama adang-adang tetese ngembun. Nah, kalau kita bisa melakukan 2 hal itu, insya Allah mental kita akan jadi. Sama sepi kayak gini kok nggak ada yang beli. Ya memang mungkin ya jenenge adang-adang tetese ngembun kan seperti itu. Pas rame, pas sepi ya. Terus ya itu pengusaha itu yang offline kayak gini satu harus kuat menghadapi sepi istilahnya dalam ini biasa itu. Nah, saya udah hampir 30 tahun ya, dari 93 sampai 2006 itu berapa? 29 ya? 29 tahun udah menggeluti ya. Itu selama 4 tahun itu, ini kembali ke awal tadi, nggak apa-apa ya. Selama 4 tahun itu, setelah itu mandiri itu, belajar 4 tahun, mandiri di tahun 97 itu. Istilahnya buka usaha seperti ini tahun 97 sampai sekarang. Ya intinya saya dalam hal usaha ini yang itu tadi, kita harus belajar dulu, pondasi kita harus bisa. Kita mau usaha apa ya, cuma sepeda ya harus dari pondasi harus kuat. Kalau pondasinya nggak kuat nanti istilahnya dalam usaha offline kayak gini memang prosesnya panjang, nggak beda sama online gitu kan. Kalau online kan bisa istilahnya instan tuh, kalau beruntung bisa langsung budget. Kalau beruntung, kalau pasti online. Kalau di offline tuh memang banyak prosesnya lama. Dan sebagai laki-laki kebanyakan kalau usaha itu cuma satu macam usaha saja. Enggak, kalau tahap untuk belajar istilahnya duitnya masih di bawah 100 miliar atau di bawah 1 miliar, itu mending fokus satu usaha ditekuni. Kalau yang banyak usaha itu kan mungkin sudah duitnya sudah 100 miliar ke atas, fokus satu saja nih menurut saya. Lagi terus sekarang kalau untuk pesan-pesan selama berkarir di bisnis sepeda, pesan-pesan untuk kita ini untuk kedepannya berbisnis itu kita harus bagaimana itu? Ini satu pesan ya. Ya ini istilahnya untuk ini khususnya untuk rekan untuk teman-teman adik-adik semua ini ya.
satu saja pesan saya, tapi ini memang agak keras ya. Dalam hal usaha itu ngomong memang memang penting dalam hal kita berbicara dalam public speakingnya bagus itu ya penting, tapi yang penting itu lebih penting satu, lebih baik ngomongnya biasa tapi menghasilkan daripada kita ngomongnya teorinya 10 bab sampai 1000 bab dia kuasai tapi prakteknya nggak bisa, ya sama aja. Yang penting menghasilkan, walaupun itu cuma sehari 50.000 30.000 bersih, itu yang penting itu menghasilkan. Jangan banyak ngomong, pintar ngomong tok yang nolong rukun. Itu pesan saya satu itu. Yang penting prakteknya dan jangan ditunda-tunda. Walaupun alasannya kuliahku banyak, kegiatanku banyak, selama kita ada kemauan sebenarnya kita bisa. Nggak usah mulu-mulu sehari 20.000 nggak apa-apa, keuntungan 20.000 nggak apa-apa, yang penting ada hasilnya daripada istilahnya banyak kegiatan sana sini tidak menghasilkan. Itu intinya satu, itu berbicara ngomong pandai tapi tidak menghasilkan, lebih baik ngomongnya biasa saja tapi menghasilkan. Itu pesan saya, itu penting. Soalnya kan kalau kita nggak ditegur seperti itu kan kebanyakan aku merasa bisa lah, padahal banyak kan orang baru ada pelajaran seumpama 100 bab baru bisa 5 bab dia sudah kayak tamat 100 bab. Jadi kalau bisa kita itu seolah-olah kita cuma tahu 5 bab tapi prakteknya 100 bab. Itu. Nah, saya pesannya seperti itu. Berarti lebih baik kita langsung praktek di lapangan daripada kita terlalu banyak memikirkan teori dinamika tersebut. Ya praktek langsung aja. Pengen usaha harus langsung, nggak usah pakai mikir-mikir, nggak usah nggak kesel itu ciri-ciri orang keset ya, orang malas. Intinya ya langsung praktek ngomong jualan apa, yang penting ini menghasilkan. Nah, itu mau kerupuk atau sudah apa, harus penting di tangan ada hasilnya. Jangan zaman sekarang istilahnya anak-anak muda sekarang mengkakean cocok karena menghasilkan. Lebih baik biasa saja tapi menghasilkan. Nah, itu pesan saya itu. Ya istilahnya cuma itu, simple aja itu. Yang penting praktekkan. Itu nggak usah terlalu banyak teori. Teori penting, tapi lebih bagus dan lebih istilahnya ya efisien lah. Istilahnya menghasilkan lah. Walaupun kita baru belajar, paling tidak sehari aku kudu iso sedina iki mlek dicek ketemu iso nanti piye carane. Nah, dengan cara apapun. Jangan alasan kuliahku banyak, kegiatanku banyak, tai kucing. Nah, yang penting ya menghasilkan. Kalau kita memang mau jadi pengusaha loh, kalau kamu mau nggak jadi pengusaha ya terserah. Intinya kalau kamu pengen jadi pengusaha seperti itu, prinsipnya seperti itu. Nggak usah pakaian teori, penting menghasilkan. Dodolan opo jadi pedagang jadi pedagang. Yang bedanya pedagang sama pengusaha, pedagang kan kita yang jalanin sendiri, kita masih jalanin sendiri, itu jadi pedagang, kita jalan sendiri. Setelah kamu nanti punya anak buah banyak, jadi pengusaha, istilahnya seperti itu. Terima kasih Om atas pesan-pesannya buat adik-adik dan teman-teman ini. Oke.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.